Terima kasih Ustaz Hebari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat sehat. Kita pada malam hari ini masih dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teristimewa lagi adalah kita dipertemukan di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan salam kenal pada Bapak Ibu, para kiai, para ustadz, para nyanyi, ustazah semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moderator Pak Hebari yang saya hormati, Bapak Ibu, para kiai, para ustadz, nyai, ustazah yang dimuliakan Allah. Izinkan saya untuk bersama-sama kita semua malam hari ini untuk bicara soal moderasi beragama dalam pendidikan Islam sebagaimana yang tertera di layar, yang mana saya diamanahi oleh penyelenggara dari Kementerian Agama untuk berbicara tentang materi ini. Nah, karena itu izin Bapak Ibu semuanya, saya memandu pembicaraan kita diskusi ini, dan saya lebih menginginkan bahwa kita berdiskusi saja tentang moderasi ini. Saya tahu betul Bapak Ibu, lekat belakang Bapak Ibu semuanya, para pimpinan lembaga pendidikan Islam dari pondok pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Al-Quran dan seterusnya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu punya dasar pemahaman yang tidak sedikit untuk kita mulai berdiskusi tentang moderasi beragama. Tapi sebelumnya saya mohon izin Pak Hebari, saya berjalan di depan berdiri. Bapak Ibu semuanya, saya terbiasa dalam ketika saya berbicara ya seperti itu. Siap. Kurang kan? Ya. Suara saya memang kecil. Ya. Tapi kedengaran sama ya. Oke. Izin saya berdiri di sini ya. Ya. Saya terbiasa kalau mengajar ya begini, saya tidak duduk. Kalau duduk itu diam juga otak saya. Saya berdiri. Kecil ya. Kedengaran ya, yang belakang ya. Kurang. Udah bunyi Pak. Saya lihat volumenya tidak hanya ada di sini, tidak di sini. Kalau bisa di sini saya setel di sini. Ya. Moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Ini tema yang diberikan oleh panitia untuk saya awali pembicaraan kita dan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, karena itu maka tidak banyak saya kira yang akan kita bicarakan pointernya. Pertama kita akan bicara nanti soal moderasi dan moderasi beragama. Nah, pada bagian ini nanti mungkin saya akan lebih banyak sekilas saya akan lewatkan saja karena sebelum ini tadi siang sudah bicara banyak tentang konsep moderasi. Saya yakin sudah dapat banyak, sudah khatam dari materi tadi siang. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pendidikan Islam. Ini layarnya kurang ya. Pendidikan dan pendidikan Islam. Nah, tapi saya mau mereview Bapak Ibu, mereview saja bahwa tadi kan sudah dapat materi yang banyak tentang moderasi, moderasi beragama. Moderasi dan moderasi beragama dan materi sebelumnya. Karena itu pertanyaan saya untuk mereview materi tadi, saya ingin bertanya soal what, why, dan how. Ini nanti akan mengantarkan kita pada diskusi lebih lanjut. Kira-kira apa itu moderasi
dan moderasi beragama. Kemudian mengapa harus moderasi? Mengapa harus moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama harus kita diskusikan panjang lebar, bahkan dalam banyak kesempatan kita diberikan materi tentang moderasi beragama, semua elemen pendidikan di bawah Kementerian Agama. Dan terakhir, kita harus mampu menjawab, kalau begitu bagaimana caranya? Bagaimana cara moderasi beragama yang ingin kita pelajari? Bagaimana moderasi beragama yang harus kita terapkan hari ini melalui kebijakan Kementerian Agama? Moderasi beragama menjadi program strategis di Kementerian Agama. Nah, ini pertanyaan sederhana. Untuk memulai ini saya kira bagian dari review materi tadi, bolehlah 1 atau 2 orang yang mengawali diskusi kita untuk pertanyaan ini. Jawabannya satu persatu mulai dari what, why, dan how. Boleh Pak, baru sambil kita sambil ya. Jadi sesi diskusinya sambil jalan, materi diskusi. Jadi tidak bisa ya. Boleh berbagi Bapak Ibu? Silakan siapa yang mau berbagi lebih dulu, karena saya tidak akan sampaikan materi ini. Materi ini sudah disampaikan. Saya ingin mereview, memulai diskusi dengan review ini. Jangan karena suara beliau lebih besar. Saya kecil lagi. Nah, sama aja kan? Iya sama. Karena volumenya di sini besar. Itu salah satu kekurangan saya, suaranya kecil. Saya agak lebih penting. Nanti makin lama bisa makin kecil. Beda kalau bukan ustadz. Kalau ustadz macam Kiai Anam itu suaranya lantang. Itu ngomong sedikit itu kedengar menggema gitu. Oke, ada silakan, ada yang mau berbagi tentang what, why, dan how moderasi beragama. Boleh? Bagi Mustami, ya Pak Mustami. Mustami. Lanjut Pak Mustami. Silakan. Sini. Saya mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Moderasi beragama adalah cara pandang atau sudut pandang perilaku dalam beragama dalam rangka untuk menciptakan kerukunan. Artinya bagaimana dengan kita bermoderasi dalam beragama tercipta suatu kebersamaan, toleransi, dan kenyamanan di dalam berkehidupan. Nah, seperti itu, mungkin garis besarnya seperti itu. Why? Bagaimana? Why? Iya, sangat penting dalam rangka untuk menjaga kerukunan tadi itu. Nah, menjaga kerukunan baik itu dari intern umat Islam ataupun dengan eksternal atau dengan umat yang non Islam seperti itu. Sehingga kalau kita bermoderasi beragama, maka insya Allah tercipta suatu kedamaian, ketentraman di dalam hidup bernegara. Mesti. How? Bagaimana caranya? Caranya ya caranya adalah saling menghargai, suatu kepercayaan atau saling menghargai suatu istilahnya kalau dalam Islam itu adanya berbagai madhab gitu kan, seperti itu, tidak saling menyalahkan gitu kan. Nanti kalau ada yang tahlilan yang sampai ada kata-kata bid'ah dan lain sebagainya, artinya memojokkan gitu. Artinya kalau kita di pesantren seperti itu, kalau di pesantren insya Allah moderasi beragama itu memang sudah berjalan gitu Pak. Artinya tanpa adanya program moderasi beragama dalam pesantren sudah moderasi beragama sudah berjalan gitu. Apalagi di Nahdlatul Ulama seperti itu. Wah. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Mustami. Ya, boleh pertanyaan. Saya minta satu lagi, kalau bisa dari Ustazah Nyai. Nanti akan banyak diskusi, kita akan dapat jatah diskusi semuanya. Silakan, salah satu.
saling menghargai, kita saling menghargai antar manusia terutama. Sudah? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan juga lah. Oke. Sesi ini 2 cukup, nanti berikutnya giliran ya. Nah, di sini yang ketiga adalah moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Ini intinya ada di sini nanti dari pembicaraan kita soal moderasi beragama, pendidikan Islam, kemudian nanti mengkerucut dalam satu tema kita tentang moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Ini nanti akan menjadi bingkai pembicaraan kita. Tadi apa yang ditanggapi oleh Ustaz Kusoni dan yang di belakang, Ustazah, saya tidak mengenalkan nama, saya juga tak kenal nama. Ya, tentang apa itu moderasi beragama, bagaimana, mengapa moderasi beragama menjadi penting, kemudian bagaimana cara kita menggalakkan moderasi beragama dalam kehidupan beragama kita. Nanti kita akan lihat pada diskusi berikutnya ya. Nah, saya akan tampilkan pada problematika moderasi beragama di lembaga pendidikan, realitas dan tantangan. Saya ingin mulai diskusi lanjut di sini. Jadi apa kira-kira problematika moderasi beragama di lembaga pendidikan kita hari ini, baik pada tataran realitasnya maupun tantangan-tantangan yang harus kita pahami. Terbaca nggak? Kecil ya? Baca. Nah, saya mengutip laporan hasil survei dari Setara Institute yang dirilis pada bulan Februari 2022. Setara Institute yang dirilis pada Februari 2002 menyebutkan bahwa jumlah pelajar yang intoleran aktif itu meningkat di lembaga pendidikan. Maksudnya kalau pelajar itu berarti di tingkat sekolah. Meningkat, di antara indikatornya adalah 56% pelajar kita setuju dengan penerapan syariat Islam. Penerapan syariat Islam. Nah, nanti ada penjelasan dalam laporan itu sesungguhnya bisa dilihat seperti apa bentuknya gitu ya. Penerapan dalam syariat Islam, kemudian nanti akan bersinergi dengan indikator yang kedua. 83% pelajar kita menilai bahwa Pancasila itu boleh diganti. Nah, ini akan berkaitan betul antara pendapat tentang penerapan syariat Islam, bisa khilafah, konsep khilafah yang diterapkan, yang pasti bukan Pancasila itu bukan Islam dalam konsep sebagian itu kan. Karena itu Pancasila, nilai Pancasila itu boleh diganti, tidak lagi Pancasila. Ini kan sesuatu yang patut menjadi perhatian kita dengan hasil survei ini. Terlepas misalnya pada aspek apa yang menjadi sampel dalam penelitian atau fokus yang jadi survei dari Setara Institute. Tapi bagian ini patut untuk menjadi kewaspadaan kita. Itu satu. Yang kedua, saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu ada 10 poin untuk realitas dan tantangan kita tentang moderasi beragama di lembaga pendidikan. Satu misalnya, kasus penangkapan 3 terduga teroris yang melibatkan 3 mahasiswa Universitas Riau. Ini dalam laporan Tempo di tahun 2000 berapa? Kita baca 2014 kan? Tidak bisa dibetulkan ya layarnya ya. Dari tadi ya. Oke, itu Tempo 2014 atau berapa? Bisa ya. Augie bisa biasanya. Bisa ya. Kemudian yang kedua, siswi non-muslim diwajibkan berjilbab di sekolah negeri Sumatera Barat. Di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat, laporan Kompas 2021. Ada nomor 3, keterbukaan dan penghargaan terhadap perbedaan, termasuk kelompok minoritas marginal masih lemah. Nah, ini laporan pada PPM 2017 dan Wahid Institute 2019. Yang keempat, merebaknya paham ekstremisme di perguruan tinggi. Ini juga laporan Setara Institute di 2019, laporan penelitian 2019. Eksklusifisme dalam buku teks pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Laporan PPM 2018. PPM itu
Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, UPN, ya. 2018. 6. Aktivitas mahasiswa muslim memiliki pemahaman agama yang cenderung tertutup. Mahasiswa muslim di perguruan tinggi itu cenderung memiliki pemahaman agama yang tertutup. Ini CLCS nih, laporan CLCS. Tahunnya tak nampak di situ ya. Nomor 7, kegiatan keagamaan di kampus cenderung menumbuh suburkan paham eksklusisme. Ini CISPO, laporan CISPO, penelitian CISPO ya. Kemudian nomor 8, infiltrasi radikalisme di lingkungan kampus melalui masjid-masjid. Nah ini luar biasa, jadi di kampus itu masjid-masjid kampus ini menjadi lahan bagi radikalisme, infiltrasi radikalisme itu di laporan INFIT 2018. Kemudian nomor 9, 39% mahasiswa di perguruan tinggi negeri terpapar paham radikalisme. Ini laporan BNPT. Laporan BNPT 2018. 38% itu angka yang besar. 10. Nilai empati internal dan eksternal yang tidak stabil di kalangan mahasiswa termasuk dosen dan tenaga pendidikan. Laporan PPIM 2021. Nah, ini hanya sebagian saja dari beberapa laporan survei hasil penelitian tentang praktek-praktek moderasi, praktek-praktek intoleransi, praktek-praktek radikalisme dan ekstremisme di lingkungan pendidikan kita hari ini, mulai dari pendidikan sekolah tadi yang tercerminkan dalam representasi para pelajar, dan perguruan tinggi yang tercermin pada mahasiswa dan sebagian dosen bahkan tenaga pendidikan kita hari ini. Nah, realitas ini mesti menjadi perhatian kita semua bahwa ada realitas yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini yang menjadi ancaman kita sesungguhnya ketika kita bicara soal moderasi. Ini menjadi tantangan besar kita ketika kita bicara soal moderasi. Apalagi ini semua terjadi di lingkup pendidikan. Lingkup pendidikan, lingkup di mana sesungguhnya sumber daya manusia kita, sumber daya generasi bangsa kita digambleng, dicetak. Kalau ini tidak menjadi perhatian kita semua, maka ini akan menjadi sebuah kekhawatiran kita. 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini akan menjadi investasi, tindakan intoleransi, radikalisme, ekstremisme yang luar biasa nanti ketika mereka harus kembali ke tengah-tengah keluarga, kembali ke masyarakat kita. Nah, ini hanya sebuah contoh saja saya sampaikan pada Bapak Ibu sebagai bagian untuk kita semua beri perhatian terhadap realitas ini. Kita semua beri perhatian terhadap tantangan di depan mata kita dari lembaga pendidikan tingkat sekolah sampai ke perguruan tinggi kita hari ini. Moderasi, tadi pertanyaan soal UAT, saya tampilkan saja, tidak usah saya jelaskan, sudah banyak dijelaskan tadi ya. Oke, moderasi tadi ya, yang kita jawab komentar tadi tentang apa itu moderasi. Sederhanakan kira-kira beginilah moderasi, dan saya tidak usah jelaskan, pasti materinya sudah begitu tadi. Dalam banyak materi moderasi pasti ini juga materinya tentang moderasi. Moderasi beragama apa? Moderasi beragama ini tidak terbaca yang jauh ya, terbaca tak? Oke, moderasi beragama adalah cara pandang, cara bersikap dan praktek beragama di jalan tengah. Materi tadi siang juga pasti sudah bicara soal itu. Moderasi beragama mulai dari cara pandang, cara bersikap dan praktek beragama jalan tengah, kemudian beragama yang tidak ekstrim kanan. Tidak ekstrim kanan artinya tidak terlalu fanatik, sedikit apa-apa tak boleh, nanti sedikit masuk haram, masuk bid'ah dan semuanya misalnya, terlalu fanatik. Kemudian terlalu ekstrim kiri juga tidak boleh. Bukan moderasi, terlalu ekstrim kiri yang serba boleh, itu juga tidak boleh ya. Apa-apa tidak boleh, tidak baik, semuanya serba boleh juga tidak baik. Bukan moderasi.
tidak eksklusif tetapi inklusif. Nah, tidak eksklusif, tidak menutup diri, tidak memandang bahwa dirinya dan pemahaman kita sebagai satu-satunya yang paling baik, tidak ada yang lain baik selain itu juga tidak boleh. Tapi kita harus inklusif, terbuka dengan pemahaman yang berbeda, dengan sikap-sikap yang berbeda, dengan mungkin juga keyakinan, pemahaman keagamaan yang berbeda. Toleran, tawasud, ada tawazun, ada ta'adul, tasamuh, dan seterusnya. Nah, bagian ini pasti saya yakin sudah dapat banyak, tidak usah saya jelaskan lagi. Praktek beragama yang mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin terhadap tidak anti perbedaan. Nah, ini penting. Jangan pernah kita gini misalnya. Ini luar biasa, harus make spesial. Praktek beragama yang mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Kita sering membanggakan, bahkan kita sering mengedepankan dalil-dalil tentang Islam, agama rahmatan lil alamin. Nah, paling sederhana, mohon para kiai yang ahli agama, kalau saya salah nanti dibetulkan ya. Rahmatan lil alamin kan paling sederhana adalah agama yang menebar rahmat pada semua alam. Rahmat itu bisa dalam bentuk kesejahteraan, bisa dalam bentuk keselamatan, bisa dalam bentuk rasa aman, rasa damai, dan seterusnya. Ya Pak Kiai ya, kalau salah kurang nanti tambahkan dalam diskusi kita. Nah, kira-kira begitu rahmatan lil alamin. Jadi Islam agama rahmatan lil alamin, artinya Islam adalah agama yang menebarkan cinta kasih, kedamaian, perlindungan, rasa aman, dan seterusnya pada semua alam, bukan hanya manusia, bukan hanya umat Islam. Kan itu yang diperman dalam Islam agama rahmatan lil alamin itu. Tetapi apakah misalnya dalam praktek hidup kita, sebagai umat beragama, rahmatan lil alamin ini sudah betul-betul menjadi ruh dalam kehidupan kita? Artinya tidak sedikit pada sebagian kita umat Islam, ketika hadir kita di tengah masyarakat, justru sebagian kita ada yang merasa tidak aman. Terutama orang-orang yang bukan Islam misalnya. Dengan kehadiran kita ada yang merasa tidak aman, ada yang merasa was-was, ada yang merasa takut dengan kehadiran kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka filosofi agama Islam rahmatan lil alamin itu mesti menjadi PR besar buat kita. Semestinya dengan Islam rahmatan lil alamin, maka kehadiran kita dimanapun itu memberikan rasa aman, rasa damai pada semua orang, bukan hanya umat Islam, tapi semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia, alam juga merasa damai, lingkungan juga merasa damai, aman dengan kehadiran kita. Bukan justru kehadiran kita nanti merusak alam, merusak lingkungan, dan seterusnya. Kan kira-kira gitu ya, filosofi tertinggi dalam Islam rahmatan lil alamin. Oke, singkat itu yang saya jelaskan, yang lain tidak usah. Nah, ada beberapa hal juga yang harus menjadi perhatian kita. Ada misunderstanding terhadap moderasi beragama hari ini. Misunderstanding, pemahaman-pemahaman yang keliru, yang bagi sebagian orang sepertinya benar, tetapi sesungguhnya keliru pemahaman itu, misunderstanding. Misalnya di tengah masyarakat kita masih sering mendengar orang memahamkan moderasi beragama seperti ini. Moderasi beragama itu atau moderasi Islam itu atau Islam moderat itu adalah sebagai agama atau paham keagamaan baru, tidak bagus. Masih sering kita mendengar di lingkungan kita, di tengah masyarakat kita ada apa moderasi beragama itu paham baru, apa moderasi agama itu agama baru kan? Masih banyak, masih ada sebagian kita yang menganggap moderasi beragama seperti itu. Anggapan lain, ada yang mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah ajakan untuk memilih pemahaman keagamaan atau praktek beragama yang dangkal. Karena dianggap dianggap sebagai menengah atau sedang-sedang saja, dianggap berarti tidak mendalam, tidak kuat pemahamannya. Sederhana saja. Masih banyak kita dengar di tengah masyarakat kita mengatakan bahwa moderasi beragama itu ajakan untuk memahami agama secara dangkal, tidak mendalam. Apa benar itu? Nanti kita akan diskusikan. Boleh kita diskusikan bagian ini. Nah, ketiga, masih ada anggapan bahwa moderasi beragama itu adalah perwujudan dari sinkritisme agama. Karena salah satu filosofi dari moderasi beragama adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita.
bagaimana kita bisa menghormati dan membiarkan orang lain yang berbeda agama dengan kita. Karena itu ada orang yang melihat, kalau itu sinkritisme, nanti kita menganggap bahwa semua agama itu harus dihormati, semua agama itu benar, harus dipahami kebenarannya. Kalau itu sinkritisme. Nah, 3 hal ini, misunderstanding, pemahaman tentang moderasi beragama, masih sering kita dengar di tengah masyarakat kita. Kira-kira Bapak Ibu, para kiai, para nyai, ustadz dan ustazah, kira-kira kalau 3 pemahaman ini, misunderstanding ini hadir di hadapan Bapak Ibu yang hari ini ikut, ini kegiatan apa nih? Pelatihan atau workshop ya? Nah, yang hadir dalam kegiatan workshop moderasi beragama hari ini, kira-kira apa yang bisa kita jawab dengan misunderstanding ini? Mari kita diskusi lagi. Silakan, siapa yang mau? Mau ketiga-tiganya, mau salah satu dari 3 itu, mau 2 dari 3 itu, silakan. Yang mau komentar bagian mana? Dan jawabannya seperti apa kira-kira? Silakan. Siapa tahu nanti kan Bapak Ibu pulang dari sini didengar dari masyarakat setempat, wah ini sudah pulang dari workshop moderasi beragama. Benarkah moderasi beragama itu agama baru? Macam mana sih agama baru itu? Moderasi agama, paham baru? Kira-kira bagaimana menjelaskan itu? Benarkah moderasi beragama itu adalah ajakan untuk memilih agama yang dangkal, yang tidak mendalam, yang kulit saja? Bagaimana Bapak Ibu harus menjawabnya? Benarkah moderasi beragama itu adalah bagian lain, wajah lain dari sinkritisme? Menerima, menganggap semua agama itu sama. Benarkah? Coba kira-kira apa yang harus dijawab oleh Bapak Ibu? Santai saja Bapak Ibu. Saya tidak mengajari. Ini ilmu Bapak Ibu. Saya hanya memediasi diskusi. Saya hanya memandu kita berdiskusi. Silakan. Silakan, Pak. Boleh? Boleh? Mana? Mic. Dosen dulu, Asim, dosen Pak Maskar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama pasti memang kita akan mengalami berbagai pemahaman di masyarakat dan ini timbul pertanyaan. Kalau menurut saya pribadi, pertama yang harus kita coba adalah memberikan penjelasan secara pelan-pelan tentang modernisasi beragama. Yang pertama yang kita lakukan adalah ini bukan satu paham atau ajaran, tapi merupakan satu perwujudan diri kita dalam beragama. Bahwa di dalam agama kita Islam itu tidak pernah diajarkan satu pertama kekerasan ekstrim, apalagi saling bunuh-membunuh. Satu. Yang kedua, kita memberikan satu pemahaman tentang nilai-nilai kultural di dalam masyarakat. Apa itu? Salah satu bahwa di dalam adat atau di masyarakat itu sendiri, di sekitar lingkungan kita itu, bahwa di dalam agama itu tidak ada adat yang mengajarkan atau adat istiadat di lingkungan kita bermasyarakat itu tidak ada yang pemahaman tentang ekstrim. Jadi kesimpulannya, ketika kita berhadapan dengan sekelompok atau perorangan, yang harus kita berikan penjelasan pertama adalah nilai-nilai dalam pemahaman agama itu sendiri. Dan pemahaman agama bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mengajarkan tentang yang namanya kekerasan, namun diajarkan tentang toleransi beragama dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi kita, ya silakan. Isi tak mantap.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lutful Hakim, Pondok Pesantren Al Husna dari Kota Pontianak. Prof. Tentang yang pilihan kedua, yaitu ajarkan memilih, pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang dangkal dan tidak dalam. Bahwa agama Islam ini tidak hanya melulu tentang ajaran yang kaku. Bahkan syariat sendiri di awal mula Islam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr itu dengan tidak langsung seketika langsung haram. Awal mula diharamkan ketika akan sholat. Kemudian jika sholat tidak boleh minum khamr. Kemudian tingkatannya keharamannya secara mutlak. Itu artinya ajaran Islam ini tidak datang dengan sekaku sebatu itu. Maka pada dasarnya ajaran Islam ini, jika memang ada orang yang beragama dengan tidak moderat, justru itu adalah tidak menjalankan ajaran yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Begitulah aku jadikan kalian sebagai ummatan wasata. Kalau di tafsir menjelaskan wasaton artinya adil. Ya. Adil ini kembali pada rahmatan lil alamin tadi. Tapi akan tetapi makna toleransi di akhir-akhir ini kadang disalahartikan sehingga toleransinya kadang kebablasan. Ini yang harus digarisbawahi dan ini harus ada garis merah yang jelas. Mana yang toleransi, mana yang toleransi kebablasan. Bahkan Sayyidina Umar sendiri pernah berkata, seperti yang dijelaskan oleh Gus Bahak di dalam ceramahnya. Sayyidina Umar berkata, ketika saya mengambil sikap lunak, juga sebetulnya saya juga takut kepada Allah karena takut dianggap sebagai pembiara. Ketika terlalu keras, saya juga takut kepada Allah. Jangan-jangan itu adalah takfir. Arti takfir sendiri adalah terlalu keras sehingga orang tidak mau ikut pada ajaran Islam. Maka harus ada poin-poin penetapan gimana caranya bermoderasi beragama tetapi tidak kebablasan sehingga keluar dari ajaran Islam itu tersendiri. Jadi seandainya Islam itu dipelajari dengan benar dan lurus, maka sudah jelas bahwasanya umat Islam ini adalah umatan yang wasata. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Tadi pertanyaan nomor 1 sudah ya. Ustaz nomor 2. Nomor 3 belum ditanggapi. Kalau ada yang mau tanggapi sebelum saya lanjutkan, boleh. Nomor 3 tentang anggapan yang keliru, misunderstanding tentang moderasi beragama, menyatakan bahwa perwujudan dari sinkretisme agama. Bahwa agama itu adalah wujud dari anggapan bahwa semua agama itu sama. Sinkretisme kan gitu. Menganggap semua agama itu sama. Kira-kira ada yang mau menjawab itu? Silakan. Kita berdiskusi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Prof. Ibrahim dan juga rekan-rekan. Masalah yang terakhir yang ketiga itu ada anggapan bahwa agama itu adalah semua sama. Itu saya dengar tahun 2024 tahun 2004 di
2004 di IAIN Wali Songo. Pada saat itu ikut debat bahasa Arab. Pada saat itu ada beberapa pemateri menyampaikan memang beranggapan bahwa agama itu sama. Maka perlu saya garis bawahi, orang yang beranggapan seperti itu mempunyai pemikiran liberalisasi, menganggap bahwa semua agama itu sama. Kalau ungkapan Zainuddin MZ bahwa kata-kata itu tidak titik tapi koma. Jadi agama itu sama tapi bagi masing-masing penganutnya. Oleh karena itu artinya ini yang salah itu adalah pemahamannya, bukan agamanya. Maka ada sebuah hadis berkata bahwa at-tinu matinun. Jadi bahwa sebuah agama itu adalah sudah ada yang menjaga. Agama itu adalah suatu kekuatan yang tidak bisa berubah, yang sudah terukur, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini yang salah itu adalah pemahamannya. Kalau ada yang beranggapan bahwa agama itu sama, karena memang mereka berpikirnya tentang bahwa agama itu sama karena memang beranggapan Al-Quran itu adalah bukan wahyu keyakinannya, tapi adalah rasionalisme pemikirannya. Beranggapan Al-Quran boleh ditafsirkan, bahwa ada yang beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya buatan manusia. Maka tafsirnya pun bisa salah juga bisa benar. Sehingga agama pun dikatakan tidak hanya satu agama, semua agama itu sama. Maka saya ngutip perkataan Zainuddin itu, sebenarnya kalau jawabannya ada seperti itu di masyarakat, jadi semua agama itu dibilang sama, itu tidak titik tapi koma. Yang sama itu adalah bagi masing-masing penganutnya. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nasiruddin. Terima kasih semuanya, tadi sudah menjawab 3 pertanyaan itu. Kira-kira kalau ini kita hadapi lagi di tengah masyarakat, misalnya standing ini, kira-kira Bapak Ibu semuanya mesti punya jawaban, ya. Nah, saya tidak menjawab sendiri, saya coba jawab dengan satu saja. Nah, ini mulai tak nampak lagi nih Pak ujungnya. Di layar ini ya? Kalau saya kecilkan. Oke, enggak apa-apa, terlihat ya. Saya coba merujuk pada Al-Quran juga. Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ini nampak ya? Oke, Al-Baqarah 143 yang tadi dibacakan. Betul ya, Al-Baqarah 143 ya, tentang keumatan wasatan itu. Al-Baqarah 143, Al-Kahfi 29, Al-Qasas 77. Al-Baqarah 143, Al-Kahfi 29, Al-Qasas 77. Dan saya coba merujuk pada 3 ayat itu untuk jawaban tentang agama sebagai paham atau agama baru, paham keagamaan baru gitu ya. Nah, tadi di Al-Baqarah 143 jelas soal kedudukan kita sebagai umatan wasatan itu untuk mendamaikan, untuk membangun, menjaga keadilan dan seterusnya itu ya. Jadi sebenarnya kalau itu substansi dari modernisasi agama, maka dia bukan agama baru, dia justru nilai dari ajaran agama Islam kita, bukan paham baru, bukan ajaran baru. Al-Kahfi 29 itu bicara soal pamansa falyu'min wa mansa falyakfur, soal pilihan, bahwa siapa yang mau beriman ya berimanlah, yang mau kufur ya kufurlah. Tapi ingat nanti dengan keimanan kita konsekuensinya apa, dengan kekufuran kita juga konsekuensinya apa. Ini sebuah pilihan. Jadi modernisasi beragama juga artinya sebenarnya adalah bagaimana kita agama Islam itu memberikan sebuah pilihan dengan tanggung jawab, kan gitu.
Kalau mau kufur, kufurlah, nanti ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dengan kekufuran itu. Yang mau beriman, berimanlah. Ini juga ada tanggung jawab dengan keimanannya. Jadi pilihan dengan tanggung jawab. Bukankah Islam mengajarkan kita dan semua itu? Kita tidak diminta tanggung jawab tanpa sebuah pilihan, tapi justru kita diberikan pilihan untuk bertanggung jawab. Kalau gitu, dia bukan paham baru, dia justru inti dari ajaran Islam. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu karunia Allah untuk kehidupan di akhirat, tapi jangan lupa untuk usul dunia. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah memerintahkan kita untuk mencari urusan akhirat semaksimal mungkin. Tapi Allah tidak menginginkan kita meninggalkan urusan dunia hanya karena urusan akhirat. Artinya keseimbangan. Moderasi beragama mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam hidup. Nah, kalau begitu, apakah moderasi beragama ini paham baru? Bukan. Justru dia adalah bagian dari substansi nilai agama kita, nilai ajaran Islam yang harus kita pahami. Oke, saya hanya berani merujuk ke sini. Saya tidak berani berpendapat secara pribadi. Rujukan Al-Quran. Tafsiran lebih lanjut para kiai, para nyai, ustaz-ustazah pasti lebih paham dari saya. Yang berikutnya, pemahaman keagamaan, praktek beragama yang dangkal tidak mendalam. Kita bisa lihat di Quran surat At-Taubah. Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang perintah berjihad dan tafaqahu fiddin. Bahwa berjihad itu penting, membela agama dengan jihad itu penting, bahkan ke medan perang itu penting, tetapi juga tidak boleh semuanya. Juga tidak semuanya kita harus berjihad di medan perang. Sebagian kita harus berjihad dengan cara yang lain. Salah satunya adalah tafaqahu fiddin itu, mendalami agama. Jangan semuanya berperang. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau moderasi beragama adalah keseimbangan berbagi peran yang sama, ada peran-peran yang harus kita bagikan secara sama, secara merata, maka sesungguhnya moderasi beragama itu bukan pemahaman yang dangkal, tapi pemahaman yang mendalam tentang agama kita, tentang nilai-nilai ajaran agama yang harus kita pahami. At-Taubah 122. Apalagi Al-Kafirun 1-6 itu jelas. Al-Kafirun 1-6 itu kan sebuah pilihan beragama, pilihan terhadap agama, kemudian kita bertoleransi dengan pilihan masing-masing. Sangat jelas di Al-Kafirun itu. Ya, saya sebutkan satu ayat Al-Kafirun lah ya. Oke, berikutnya perwujudan dari sinkretisme. Al-Maidah 48, Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini juga sangat jelas. Al-Maidah 48 itu kan soal penciptaan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Sesungguhnya setiap umat ini ada manhaj dan jalannya masing-masing. Walau sya'allahu yalakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak menjadikan kita hanya satu umat, tidak usah berbeda umat itu, tidak usah berbeda paham keagamaan, tidak usah berbeda etnik, tidak usah berbeda suku, tidak usah berbeda bangsa. Itu mudah bagi Allah. Walakin yablukum bima atakum. Justru Allah tidak berkehendak itu, karena Allah ingin menguji kita dengan semua potensi yang kita miliki. Allah ingin menguji kita dengan semua bekal potensi yang ada pada diri kita, fastabiqul khairat, untuk berlomba dalam kebaikan. Nah, kalau gitu, maka perbedaan kita sesungguhnya adalah diciptakan. Perbedaan kita sesungguhnya diinginkan oleh Allah, kehendak Allah. Perbedaan kita sesungguhnya adalah wasilah untuk kita fastabiqul khairat. Saya sering menganalogi ini, kalau di kelas saya mengajar komunikasi antar budaya. Saya sering menganalogi pada mahasiswa di kelas itu. Kalau kita ini diciptakan sama itu tidak menarik hidup. Kalau di kelas saya bilang kuliah itu hanya ada laki-laki, gersang itu. Ya, betul ya. Kalau di kelas kuliah hanya ada perempuan, tak semangat, tidak ada laki-lakinya. Paling dosennya semangat, Pak. Paling dosennya semangat. Paling dosennya, kalau dosen laki-laki, kalau dosen perempuan apa ada semangat gitu ya. Nah, kira-kira begitu, bahwa perbedaan itu sesuatu yang diciptakan untuk maksud-maksud tertentu. Nah, itu di Al-Maidah 48. Apalagi Al-Hujurat ayat 13.
bahwa kita ciptakan berbeda dari laki-laki perempuan, nanti dapat keturunan bersuku bangsa, berbangsa-bangsa, bersuku bangsa. Kemudian dari keragaman itu lita'arafu, kita saling mengenal, kita saling memahami satu sama lain, kita saling berkomunikasi satu sama lain. Kalau begitu, saling mengenal, saling memahami, saling berkomunikasi. Kenapa? Karena kita berbeda. Kalau kita tidak berbeda, apa yang mau kita komunikasikan? Kalau kita sama, apa yang perlu kita kenal? Apa yang perlu kita pahami? Kita semua sama kok. Apa yang kita mau ta'aruf kalau kita semua sama? Justru karena kita berbeda, maka kita perlu saling mengenal. Justru karena kita beragam, kita perlu saling memahami satu sama lain. Justru karena kita berbeda, komunikasi antar kita itu penting dilakukan terus menerus. Lita'arafu itu. Nah, sekali lagi, dengan begitu maka perbedaan moderasi beragama yang salah satu nilainya adalah bagaimana memahami agama A, agama B. Kita bisa melihat agama A itu seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, untuk kita saling memahami masing-masing agama yang beda, untuk kita saling mengenal masing-masing agama yang beda. Bukan sinkretisme. Bukankah ketika kita mengenal agama yang lain itu semakin memperkuat agama kita sesungguhnya? Bukankah ketika kita mengenal agama orang lain justru semakin membuat kita kuat keimanan dengan agama dan keyakinan kita? Nah, ini mestinya kalau rujukan saya ada pada surat itu. Jadi perwujudan dari sinkretisme agama, maka rujuklah dengan penjelasan Quran surah Al-Maidah dan Al-Hujjat. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di yang nomor 3 itu Pak narasumber, sinkretisme itu. Jadi tadi kan disimpulkan bahwa agama itu pada pemahaman itu kan sama, kan begitu. Sebenarnya kalau kita bicara agama, maka kalau saya tentunya akan berbicara tentang Islam itu sendiri. Jadi nanti saya akan sampaikan di mana mereka itu mengatakan agama itu sama. Kalau Islam itu ketika ada sebuah syariat yang termaktub dalam Al-Quran, kemudian juga akan dijelaskan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka pada akhirnya itu punya 3 hal. Pertama, agama Islam itu isinya tauhid. Yang kedua itu ubudiyah, ibadah. Yang ketiga itu adalah muamalah. Nah, kayaknya orang yang mengatakan bahwa agama itu sama, dia melihat dari sisi muamalahnya, di mana orang itu berbuat baik kepada sesama. Tentunya hal ini juga sama juga ada di dalam Islam, ada di agama-agama selain Islam. Misalnya satu contoh lah, birrul walidain itu sebuah agama sama, pasti juga senang dan cinta dan ingin merawat, berbakti kepada orang tuanya. Mengenai tentang kebersihan, semua agama juga sama, cinta dengan namanya kebersihan. Bahkan kadang-kadang Islam ini malah tidak terlalu peduli dengan kebersihan itu. Contohnya toilet-toilet kita itu, contohnya di masjid-masjid, insya Allah tuh alhamdulillah bukan wangi minyak misik lah terbalik. Nah, itu dari sisi muamalah mungkin ada kesamaan dalam hal ini. Tapi ketika ibadah itu tidak sama dengan agama-agama lain. Kalau kita ini diajarkan Islam itu sholat, artinya sudah ada termaktub dalam arkanul Islam. Tapi ketika berbicara tauhid malah makin jauh lagi. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allahu Ahad, katanya begitu. Jadi di sisi muamalahnya mungkin boleh jadi sama, tapi di sisi ajaran, ubudiyah, ibadah dan tauhid kita jauh berbeda. Oleh karena itu benar kata agama, kata Al-Quran itu inna dina indal Islam, kama yabtaghi fil Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini berarti kan agama Islam ini kan sebuah agama yang sudah mendapatkan predikat yang diridhoi oleh Allah. Bahasa kita sudah distempel mati gitu. Jadi tidak ada lagi agama yang mendapatkan predikat, walaupun ada agama yang sama-sama yang samawi ada. Misalnya Yahudi dan Nasrani itu punya kitab juga,
Tapi ketika mereka ini ada penyimpangan dalam hal ajaran, maka kemudian Islam ini malah menjadi agama yang terpilih di antara agama-agama yang lain. Nah itulah kemudian mungkin di sisi inilah ketika ada mengatakan bahwa agama itu sama, mungkin dia melihat dengan mata sebelah. Di mana itu di muamalahnya. Tapi tauhid tetap kita tidak akan sama. Kemudian ibadah juga sama. Jadi di situ Pak, jadi yang dimaksud semua agama tentang agama itu adalah semua sama. Jadi mungkin di sini. Jadi ini bukan membantah yang disampaikan oleh narasumber, tapi ini sebuah penambahan dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, itu akan tambahan wawasan dan jawaban terhadap pertanyaan ini. Kalau saya boleh menyampaikan sedikit lagi soal ini tentang kalau sinkretisme itu kan menganggap agama sama, selevel dan seterusnya. Tentu saja bukan itu moderasi. Tapi paling tidak moderasi harus bisa mengatakan bahwa semua agama itu mengatur tata hubungan antara manusia dengan Tuhan. Adakah agama yang tidak mengatur hubungan manusia dengan Tuhan? Bukan agama. Agama. Ya, artinya semua agama pasti mengatur tata hubungan sebagai manusia dengan Tuhannya. Pasti. Itu sama. Nah, yang begitu kita sebut sama. Semua agama mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Ada yang mengajarkan tentang keburukan agama? Tidak ada. Semua agama mengajarkan tentang keadilan. Ada agama yang mengajarkan tentang ketidakadilan? Tidak ada. Semua agama mengajarkan tentang apa lagi? Nilai-nilai kebaikan universal. Nah, itulah yang kita bisa sebut dengan agama, kesamaan dalam agama, dalam konteks moderasi. Persoalan mengatur hubungan dengan Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya dalam apa? Itu bukan persoalan yang sama lagi. Itu sudah akidah. Kebaikannya seperti apa? Sudah beda lagi. Kebaikan dalam Islam belum tentu sama dan kebaikan pada agama yang lain. Keadilan. Mengajarkan tentang keadilan, sama-sama tentang keadilan. Tetapi keadilan dalam agama A belum tentu sama dengan keadilan agama B, agama C, dan seterusnya. Biarkan itu di konsep akidah dan seterusnya dalam nilai-nilai agama yang berbeda. Nah, inilah yang harus kita tempatkan dalam konteks moderasi beragama. Nilai-nilai universal, nilai-nilai yang bahwa kita semua sama. Dalam Al-Quran kan ada kalimatun sawa, barangkali ada ya, istilah kalimatun sawa. Kalimat di mana kita semua sepakat bahwa satu, agama kita mengajarkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Semua agama iya. Dua, agama kita mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Tiga, agama kita mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan. Agama itu mengajarkan tentang nilai-nilai yang semua universal itu pasti baik. Tinggal ketika dia wujud sebagai agama A, wujud sebagai agama B, wujud sebagai agama C, dan seterusnya. Di sini mulai berbeda karena persoalan akidah, ajaran-ajaran tersendiri tadi. Nah, itu bukan itu yang dimasukkan dengan sama. Tetapi pada aspek yang tadi itu yang sama. Kira-kira begitu. Untuk kita menjawab tentang misunderstanding tentang sinkretisme agama, gitu ya. Oke, nanti silakan Bapak Ibu, para ustazah nanti dalami. Dan saya yakin semua sudah memahami betul, gitu ya. Oke. Mengapa harus moderasi beragama? Tadi why itu kan? Mengapa harus moderasi beragama? Realitas keagamaan, realitas keragaman budaya dan agama tadi. Realitas keragaman budaya, keragaman agama, teknik dan seterusnya. Inilah diantara alasan mengapa kita harus mengambil konsep moderasi tadi. Kita tidak hidup sendiri. Ada wilayah-wilayah yang komunikasi kita ke internal kita. Tetapi ada wilayah yang kita harus merubah komunikasi kita, merubah isi komunikasi kita ketika kita berhadapan dengan orang lain yang berbeda. Saya akan mengatakan bahwa saya paling benar. Kalau saya tidak yakin dengan saya paling benar, untuk apa saya berpegang dengan kebenaran yang saya yakini? Tetapi ketika saya harus berhadapan dengan orang lain yang juga punya kebenaran, saya sudah harus memberikan porsi kebenaran saya di samping kebenaran orang lain. Kalau saya masih terus mengatakan bahwa saya paling benar, maka ini tidak benar. Akan terjadi konflik, akan terjadi perdebatan, akan terjadi perkelahian, karena dia pasti juga akan bertahan dengan kebenarannya. Saya bertahan dengan kebenaran saya. Tapi ketika saya sadar bahwa ini ada orang lain dan kebenarannya
Maka saya harus mulai merubah dalam beberapa teori komunikasi itu, termasuk komunikasi agama. Nurhalis Majid menulis itu ada yang disebut dengan eksklusivisme agama dan inklusivisme beragama. Ada saatnya kita harus menganggap bahwa kita ini kebenaran satu-satunya, hakul yakin. Tetapi ketika ada orang lain berhadapan dengan kita di samping kita, maka simpan hakul yakin ini untuk kita saja. Orang lain silakan dengan keyakinannya. Maka ini menjadi inklusivisme beragama, tidak lagi eksklusivisme, inklusivisme. Kita benar dengan keyakinan totalitas pasti kita benar, tapi kita tidak boleh melarang orang lain dengan kebenarannya. Biarkan dia dengan kebenarannya. Itu inklusivisme. Nah, ini harus dibangun ya. Jadi realitas keragaman budaya, keragaman agama, semua orang punya pertimbangan, semua orang punya nilai, semua orang punya keyakinan dengan agama yang beda. Maka moderasi menjadi pilihan yang harus kita ambil. Kemudian menghadapi tantangan paham, radikalisme, ekstremisme, anti perbedaan dan intoleran tadi yang berkembang banyak di sisi kita, di hadapan kita, di sekitar masyarakat kita. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa kita perlu moderasi. Banyak yang paham radikal ekstrim itu. Kalau radikal saja itu bagus ya. Radikal itu kan artinya mendalam, kajian yang mendalam itu radikal. Tapi dia menjadi tidak bagus ketika radikal ekstrim. Radikal yang melampaui batas ekstremisme itu menjadi tidak baik. Bahkan sampai ke praktek-praktek anarkis dan seterusnya, konflik terbuka dan seterusnya. Ini yang menjadi tidak bagus. Anti terhadap perbedaan, tidak mau berbeda, tidak mau melihat orang berbeda, tidak mau berdampingan dengan orang berbeda. Siapapun nanti berbeda dengannya dianggap sebagai kafir, masuk neraka dan seterusnya. Nah, ini sikap-sikap yang ekstremis, anti perbedaan. Kemudian karena anti perbedaan tidak toleran, tidak mau menghargai orang yang berbeda, tidak siap menerima orang berbeda, tidak mau bergandengan tangan, berdampingan hidup dengan orang yang berbeda. Ini yang fakta ini masih ada di sekitar kita dan ini yang membuat pilihan moderasi beragama menjadi pilihan penting untuk kita ambil. Oke. Bagaimana cara beragama dalam konteks moderasi? Bagaimana caranya? Nah, caranya sudah diberi panduan oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama melalui PMA nomor 18 tahun 2020. PMA nomor 18 tahun 2020 tentang Registra Kementerian Agama 2020-2024. Ada panduan di situ sebenarnya Bapak Ibu yang harus menjadi acuan kita. Misalnya, satu, bagaimana keyakinan dan praktik beragama yang sejalan untuk memperteguh kecintaan kita kepada negara, kepada bangsa, menerima Pancasila dan NKRI. Ini yang disebut dengan komitmen kebangsaan. Pancasila bukan Islam. Pancasila memang bukan Al-Quran dan hadis. NKRI juga bukan Al-Quran dan hadis. Bhinneka Tunggal Ika juga bukan Al-Quran dan hadis. Tetapi apakah Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu bertentangan dengan nilai-nilai dengan Al-Quran dan hadis? Rasanya tidak ada, Kiai ya? Tidak ada. Karena itu kita bisa menerima. Kita bisa menerima. Mestinya kita bisa menerima. Sebagian orang di sana kan alasan itu tauhid, itu Pancasila itu tauhid. Ya, NKRI itu tauhid, Bhinneka Tunggal Ika itu karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Iya, memang tidak ada. Tetapi apakah bertentangan? Sama sekali tidak. Justru kalau kita mau menafsirkan, kita mau menggali nilai-nilai Islam dengan teks Pancasila, dengan NKRI dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, semuanya dengan dalil yang sangat kuat, banyak dalam Al-Quran dan hadis kita. Kalau begitu, kita penting apa? Apakah kita hanya penting teks Al-Quran dan hadis, atau kita ingin nilai-nilai Islam terimplementasi dalam kehidupan bangsa negara? Sesungguhnya semua itu ada dalam NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu pilihan kita untuk berkomitmen dengan kebangsaan kita hari ini. Nah, itu caranya, komitmen kebangsaan. Apalagi keyakinan dan praktek beragama yang mengedepankan harmonisasi dan kerukunan sebagaimana manifestasi Islam rahmatan lil alamin.
Tadi kita sudah diskusikan di awal. Ini bentuk pengamalan kita moderasi beragama, mestinya sebagai implementasi kita beragama dalam praktek beragama untuk mengedepankan harmonisasi dan kerukunan sebagai bagian dari penebaran rahmat Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Keyakinan dan praktek beragama yang tidak menafikan aspek kontekstual, bahwa agama bukan kretio nebula, bahwa agama ini bukan sesuatu yang turun begitu saja dari langit untuk jatuh diambil, bukan, tetapi agama turun sesuai dengan praktek kehidupan masyarakat kita, turun sesuai dengan praktek kehidupan masyarakat beragama. Inilah yang kita kenal diantaranya dengan asbabun nuzul untuk Al-Quran. Inilah yang kita kenal dengan asbabul wurud untuk hadis. Ada konteksnya. Agama itu semua punya konteks. Kalau agama turun seperti hujan begitu saja dari langit tanpa mengedepankan kontekstual, maka agama itu tidak menjadi sesuatu yang bisa dipraktekkan. Tetapi justru agama kita turun adalah kretio ex nebula itu, kretio ex nebula. Turun untuk merespon kondisi sosial masyarakat, kondisi masyarakat agama kita pada saat yang kita sebut dengan nuzul Quran, bukan nuzul Quran, asbabun nuzul dan asbabul wurud. Ini yang harus kita lakukan dalam konteks ini. Kemudian, karena itu dia disebut dengan kebudayaan lokal ya, akomodatif terhadap budaya lokal. Kemudian yang keempat, bagaimana mempraktekannya adalah keyakinan dan praktek beragama yang bisa menerima perbedaan, menghargai perbedaan, kemudian menghormati perbedaan. Jadi bukan hanya menerima, tapi mampu menghargai. Bukan saja menghargai, tapi lebih menghormati perbedaan itu. Kemudian pada akhirnya bersama, bersatu dalam perbedaan dan keragaman. Inilah toleransi, konteks tolerannya. Walaupun ada banyak contoh, banyak hal yang masyarakat kita juga keliru dalam toleran yang tadi disebut dengan toleransi yang kebablasan. Itu juga tidak benar gitu ya. Toleransi yang kebablasan. Tapi toleransi pada tataran ini adalah kemampuan kita untuk menerima orang yang berbeda, menghargai dan menghormati orang yang berbeda, kemudian kita siap bersedia untuk bersatu bersama, hidup bersama dengan orang yang berbeda. Itulah toleran. Sama sekali bukan tadi bahwa kita harus ikut orang yang berbeda, bukan itu toleran yang kebablasan. Bahwa kita harus ikut dengan cara orang yang berbeda dengan kita, bukan itu. Kan yang beberapa contoh di luar kita sering melihat dianggap sebagai toleransi. Bukan itu toleransi. Toleransi ini batasan toleransi. Nah, ini 4 nilai aspek ini yang digariskan oleh PMA 18/2020. Bagaimana cara kita mempraktekkan moderasi beragama, komitmen kebangsaan, penerapan anti kekerasan tadi, rahmatan lil alamin itu anti kekerasan. Jadi komitmen kebangsaan, anti kekerasan, kemudian akomodatif terhadap budaya lokal sebagai kretio ex nebula agama itu, dan terakhir adalah toleransi. 4 aspek itu yang dijadikan dasar atau model untuk kita menerapkan moderasi beragama. Nah, terakhir kita masuk ke diskusi tentang pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Ini teori, silakan Bapak Ibu lanjutkan. Tidak usah saya bacakan teori pendidikan. Kemudian pendidikan Islam itu apa? Nggak nampak ya warna hijau. Pendidikan menurut para ahli ya. Nah, saya lewatkan aja lah. Nanti materinya boleh di-share-kan ya. Pendidikan Islam, ada istilah-istilah yang terkait dengan pendidikan Islam, ada kita kenal dengan istilah tarbiyah, kemudian at-ta'dib, kemudian at-ta'lim, dan riyadhah. Itu paling tidak beberapa istilah-istilah yang terkait dengan pendidikan Islam, dan ini saya kira bagian dari praktik Bapak Ibu yang dilakukan hari-hari oleh Bapak Ibu di lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Pendidikan Islam secara substantif.
upaya menyiapkan manusia agar hidup sempurna, bahagia, mencintai tanah air, berbudi pekerti, teratur pikirannya, halus perasaan, mahir dalam pekerjaan, halus tutur katanya, dan seterusnya. Ini juga masih definisi, tidak usah saya jelaskan ya. Ada para ahli bicara soal pendidikan Islam. Nanti saya bicarakan di satu slide terakhir saja lah saya kira ya. Oke. Nah, ranah pendidikan Islam kita bisa melihat secara formal ada pendidikan Islam di sekolah, ada madrasah-madrasah, kemudian lembaga pendidikan Islam klasikal itu, dan klasikal itu ya termasuk mungkin pendidikan non formal ya, pendidikan non formal, TPA, TPQ dan seterusnya itu ya. Ada standar kurikulum formal dan seterusnya. Kemudian non formal ada lembaga organisasi keagamaan masyarakat. Kemudian ada pendidikan dalam keluarga, dalam rumah tangga, juga bagian dari ranah pendidikan Islam sebenarnya. Jadi kita bicara pendidikan Islam itu tidak melulu pada ranah formal, harus sekolah, harus lembaga pendidikan, tidak. Tetapi juga rumah tangga kita adalah bagian dari ranah pendidikan Islam itu. Pendidikan dalam keluarga ya, kemudian pendidikan lingkungan sosial politik, lingkungan budaya, lingkungan masyarakat juga bagian dari ranah pendidikan Islam. Jadi keliru kalau kita berpikir bahwa pendidikan Islam itu hanya di sekolah, pendidikan Islam itu hanya di pondok pesantren. Bukan, tapi pendidikan Islam termasuk dalam rumah tangga Islam, termasuk dalam lingkungan sosial, politik, sosial, budaya, dan masyarakat kita. Ini juga ranah pendidikan Islam yang mungkin seringkali kita lupakan, bahwa sebagian besar anak-anak kita justru hidup di ranah ini. Di sini mungkin di organisasi Islam ini hanya beberapa jam, di sini hanya beberapa jam sehari, kecuali pondok pesantren yang nginap ya. Kalau yang tidak pondok pesantren hanya berapa jam di sini, dia lebih banyak di sini rumah tangga, dia lebih banyak di sini lingkungan yang sering kali kita abaikan dalam pendidikan Islam. Nah, berdasarkan normatif Islam, pendidikan Islam berdasarkan normatif Islam berarti dengan rujukan dan standar norma-norma Islam. Maka itu kita sebut dengan pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ketika rujukannya adalah pada nilai-nilai Islam, kemudian standarnya adalah standar nilai norma Islam. Kemudian ranah pendidikan Islam juga melibatkan partisipan pendidikan dari masyarakat Muslim. Jadi partisipan itu mulai dari gurunya, ustadznya, sampai murid, santrinya. Ini dari masyarakat Muslim. Maka itu kita sebut dengan ranah pendidikan Islam. Sampai ke pendidik dan peserta didik. Ini dari masyarakat Muslim. Itu yang disebut partisipan. Nah, moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Ini sekali lagi merujuk ke PA 18/2020. Saya hanya tayangkan, saya tidak bisa jelaskan pada Bapak Ibu. Ini mesti dipahami oleh semua pimpinan kelembagaan agama Islam, apakah tingkat madrasah, sekolah, apalagi pondok pesantren, mengaculah pada pedoman-pedoman ini ya. Oke, 1, 4 sampai 9 ya, sampai 8 kan. Nah, ini ranah-ranah pendidikan Islam atau moderasi beragama dalam pendidikan Islam yang harus dijadikan acuan. Terlihat nggak tulisan? Masih nampak ya? Nanti filenya minta dengan panitia. Moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Nah, ini bagian terakhir rasanya yang saya perlu jelaskan. Moderasi beragama dalam pendidikan Islam sebagai bagian akhir dari diskusi kita adalah pastikan kurikulum atau buku pendidikan agama Islam yang kita gunakan, yang Bapak Ibu gunakan di sekolah masing-masing, di pondok masing-masing, adalah buku-buku yang bebas dari muatan paham-paham radikal ekstrim itu. Sebaliknya, berikan muatan-muatan wawasan atau paham keagamaan yang moderat pada buku-buku ajar. Ya, tadi di PMA tadi sudah nomor 1 malah itu ada revisi 155 buku pendidikan agama Islam di sekolah. Jadi direview, ditinjau ulang, pastikan buku-buku ajaran, ya, buku pengajaran, pembelajaran itu bebas dari paham-paham yang radikal ekstrim itu. Kemudian perkuat muatan-muatan paham moderat dari buku-buku pengajaran di sekolah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam rangka moderasi beragama, penguatan moderasi beragama di pendidikan Islam. Yang kedua, pastikan pengelola pendidikan Islam, guru pendidikan agama Islam
diikut sertakan dan lulus program pendidikan pelatihan diklat moderasi. Nah, menurut dugaan saya dan yang saya tahu bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah bagian dari poin 2 ini. Bapak Ibu dari pimpinan lembaga keagamaan dan pendidikan keislaman diikut sertakan di sini, diberikan wawasan, diajak memahami wawasan moderasi bersama, kemudian ini nanti akan menjadi modal untuk memperkokoh moderasi beragama di pendidikan masing-masing di sekolah masing-masing. Nah, karena di sini bahasanya lulus, saya tidak tahu kalau ini ada pakai sertifikat lulus enggak clear. Enggak. Karena beberapa tahun yang lalu saya juga beri materi di acara Kementerian Agama yang diberikan sertifikat kelulusan kemoderasi yang hadir waktu itu para ustadz para penceramah. Nanti periode selanjutnya Pak. Ya bisa saja. Tapi itu memang kalau ustadz penceramah dulu terkait dengan program sertifikasi dakwah itu sepertinya ya. Nah ini juga menjadi satu teknik kita, strategi kita untuk memperkuat moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Kemudian pastikan lingkungan pendidikan agama Islam menjadi model atau tauladan bagi harmonisasi sosial keagamaan, harmonisasi sosial keagamaan dan toleransi atas perbedaan dan pluralitas. Nah, lingkungan PAI tadi kan banyak itu, mulai dari sekolah, pondok pesantren yang formal itu, kemudian non formal itu TPA, TPQ, termasuk dalam lingkungan keluarga. Ini kan lingkungan pendidikan Islam. Nah, pastikan lingkungan pendidikan Islam itu menjadi model bagi toleransi dan harmonisasi. Pastikan lingkungan pendidikan itu menjadi tauladan bagi harmonisasi sosial, keagamaan, dan toleransi perbedaan. Nah, contoh sederhana misalnya, sebagai orang tua, maka seharusnya orang tua memberikan contoh tauladan bagaimana moderasi dalam rumah tangga. Walaupun orang tua yang bertanggung jawab dengan keluarga. Ya, sebagai suami mestinya menjadi tauladan dalam mengedepankan prinsip-prinsip pemimpin keluarga yang modern. Walaupun suami punya kuasa di rumah tangga, tapi tidak seharusnya dengan kuasanya sehingga dia berlaku dengan tanpa kompromi, dia berlaku dengan tangan besi dalam rumah tangga, tidak seharusnya, tapi moderasi. Salah satu bentuk moderasi adalah bagaimana mengedepankan pemahaman dibandingkan doktrin yang konsep yang kaku itu gitu ya. Kalau doktrin yang kaku itu kan pokoknya harus ikut tanpa harus diberikan pemahaman. Akan lebih baik orang ikut tetapi dia paham dibanding dia ikut karena takut. Itu kan bahaya. Nggak akan bagus. Dia ikut karena takut dengan tangan besi tadi dia akan ikut, tapi karena takut. Akan lebih baik dia ikut karena dia paham dan mengerti untuk apa dia harus ikut. Nah itu pendekatan moderasi. Nah ini yang harus kita bangun ya. Pastikan lingkungan PAI menjadi model, menjadi tauladan bagi harmonisasi sosial, keagamaan, dan perbedaan atau pluralitas. Kemudian jangan lupa bagian terakhir adalah perbanyak inovasi dalam proses pembelajaran kita, terutama pada pendidikan formal, sekolah, pesantren, dan seterusnya. Inovasi pembelajaran yang berperspektif moderasi bisa saja nanti dengan menulis narasi ayat, narasi hadis yang terkait dengan moderasi, ajak anak-anak kita, siswa kita, santri kita untuk banyak melakukan itu. Jadi tidak sekedar menulis ayat, tapi pilihlah ayat-ayat yang membawa pada pemahaman moderasi yang baik. Pilihlah hadis-hadis yang membawa pada pemahaman moderasi yang baik. Selain seni menulis, tapi mereka juga pahamkan dengan muatan-muatan moderasi di dalamnya. Apalagi moderasi lomba konten di media sosial, karena anak kita menguasai media sosial, mereka hari-hari dengan media sosial. Isilah kesibukan mereka dengan media sosial, tetapi dengan konten-konten yang positif, yang bersifat modern itu. Itu seterusnya sampai pada moderasi kerukunan, lomba karikatur, dan seterusnya. Ini juga salah satu dari berapa tadi? 19-20 program PMA 18 tahun 2020 yang mesti dalam. Saya kira itu ya. Nah ini ciri
ciri pendidikan Islam yang modern itu mengajarkan prinsip-prinsip moderasi, prinsip tawasul, tawazun, tasamuh, ta'adul, baik proses maupun materi. Jadi kita jangan hanya memikirkan materinya. Materinya harus materi moderat, tapi ngajarnya tidak dengan moderat. Tidak bagus. Jadi prosesnya harus moderat, materinya juga harus moderasi. Materinya moderasi, prosesnya juga moderasi. Mengedepankan perbedaan agama sebagai jalan hidup, atau wamin haja tadi itu. Jadi pastikan bahwa perbedaan agama ini sebagai jalan hidup yang memang kita berbeda. Atau wamin haja itu menuju kebaikan, menuju pada Tuhan. Ya. Kita berbeda. Ada jalan masing-masing menuju Tuhannya masing-masing. Kira-kira gitu ya. Kemudian tumbuhkan sikap keterbukaan dan toleransi, tidak anti dengan perbedaan pandangan. Cirinya ya. Kemudian mementingkan pemahaman daripada sikap evaluatif terhadap perbedaan. Nah, ini penting. Pemahaman itu harus dikedepankan. Tadi saya contohkan bahwa kita memerintahkan anak kita saja misalnya untuk melakukan sesuatu kebaikan apapun, akan lebih baik jika dengan dasar pemahaman, berikan pemahaman kenapa mereka harus begitu, dibandingkan mereka melakukan tapi tidak dengan pemahaman. Kemudian tidak evaluatif terhadap perbedaan. Jadi jangan setiap perbedaan itu harus dievaluasi dengan nilai plus minus. Tidak harus diberi nilai baik dan buruk, karena ketika semua perbedaan harus dinilai dengan baik, maka di sana akan ada yang buruknya. Kalau harus dinilai dengan boleh, di sana akan ada tidak bolehnya. Karena itu pahami saja perbedaan itu. Memandang perbedaan sebagai positif. Nah, sebagai motivasi untuk Fastabiqul Khairat tadi. Kemudian ciri berikutnya memberikan pilihan sadar terhadap semua perbedaan itu sebagai sebuah pilihan sadar. Kemudian bukan memaksakan kehendak pribadi. Ya, la ikraha fiddin, kira-kira itu landasannya ya. Salah satu landasan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, tapi pilihan kesadaran dengan bangga. Menyebarkan misi Islam rahmatan lil alamin. Saya kira itu selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kalau masih ada waktu, ada yang mau kita diskusikan, silakan diskusi. Untuk sesi ini saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.